Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 mempresentasikan hasil proyek optimasi kebijakan inventory produk berkemasan mudah rusak menggunakan Particle Shrink Optimization atau PSO. Proyek ini disusun untuk mata kuliah program studi teknik informatika. Nah, ada 5 bagian yang akan kami bahas, yaitu latar belakang, masalah, solusi SPO, metodologi, hasil optimasi, dan serta analisis dan rekomendasi. Selanjutnya, latar belakang masalah. Produk mudah rusak seperti makanan segar punya masa simpan yang ketat. Mencatat ketimpangan permintaan dan pasokan bisa menyebabkan pemborosan stok hingga 30-40% di sektor retail. Kami menggunakan dataset Solari dan kawan-kawan tahun 2024 yang mencakup 273 skenario simulasi sebagai dasar penelitian ini. Selanjutnya, dampak permasalahan. Setidaknya ada 4 tantangan, yaitu biaya pembuangan akibat produksi busuk, kedua kerugian akibat stok kosong, ketiga kompleksitas banyak parameter, dan keempat yaitu keterbatasan metode konvensional seperti EECO. Selanjutnya yaitu solusi PSO. Kami menggunakan Particle Shrink Optimization algoritma dari Kemri dan Albert pada tahun 1995 yang terinspirasi perilaku kawanan burung mencari sumber daya. Partikel bergerak menuju posisi terbaik dirinya dan posisi terbaik kawanan hingga konvergen. PSO terbukti lebih sederhana dan cepat konvergen dibanding algoritma genetika untuk masalah biaya inventory dan non-linear. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini ingin menjawab kombinasi parameter yang optimal efektif PSO mengelola 273 konfigurasi dan pembandingan biaya continuous review visual product review untuk menemukan titik biaya minimum. Diagram alir penelitian. Alur dimulai dari studi literatur, analisis dataset Solari untuk mengekstrak parameter model, lalu mengimplementasikan PSO di Google Colab, menggunakan implementasi PSO di Google Colab, Python hingga fungsi biaya total berada di bawah ambang batas. Parameter model. Parameter kunci meliputi biaya penyimpanan stock out, biaya pemesanan sebesar 1.200 biaya, penggunaan shelf life 6 periode, pemerintah distributor Weibull dengan target device level minimum 50%. Hasil optimasi utama. Ini bagian inti PSO, konfigurasi pada kebijakan level 8.554 unit dan total biaya minimum 1.251,43. Kebijakan ini mencapai service level 9,28%. Jauh meliputi target minimum. Konfigurasi PSO. Grafik ini menunjukkan konfigurasi PSO menunjuk titik biaya minimum serta perbandingan biaya antara kebijakan periode dan continuous review. Grafik ini menunjukkan konvergensi PSO menuju titik biaya minimum serta perbandingan biaya antara kebijakan periodik dan continuous review. Dari 273 konfigurasi biaya antar data poin cukup bervariasi dan shelf life terbukti berpengaruh signifikan terhadap total biaya. Untuk tabel perbandingan kebijakan, ternyata periodic review menghasilkan total biaya jauh lebih rendah 448,75 dibanding continuous review pada service level yang sama. Tapi ini bukan berarti continuous review buruk. Untuk interpretasi mana real atau risiko, continuous review memesan IoT besar untuk menekan biaya administrasi. Masalahnya memesan 8.554 unit sekaligus untuk shelf life hanya 6 periode berisiko tinggi, menyebabkan stok kadaluarsa. Ini bertentangan dengan praktik terbaik industri very stable yang justru mengajukan pemesanan kecil namun lebih sering. Untuk rekomendasi, kami merekomendasikan 3 penyesuaian penalti eksponensial untuk stok yang melewati shelf life, pembatasan order up to sesuai kapasitas gudang, dan fungsi objektif multi tujuan yang enggak mempertimbangkan kesegaran produk. Nah, untuk kesimpulan,
Implementasi PSO ini di Google Colab konvergensi, dan konsisten memenuhi service level PSO terbukti andal menjelajahi ruang solusi kontinu dan diperlukan variabel penalti tambahan agar solusi tidak hanya unggul matematis tapi juga aplikasi secara operasional. Untuk penutup, demikian presentasi dari kelompok 7. Kode lengkap implementasi PSO dapat diakses melalui link Google Colab yang tertera di layar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.